Ya mungkin cuma di Aceh Pak, yang paling telat datang hari kiamat nanti Aceh Pak, karena nggak banyak bangunan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karya Syekh atau Imam Al-Bukhari. Dan insyaallah pada subuh kali ini kembali kita akan membahas hadis nomor 50, lanjutan daripada hadisun Jibril, hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian malaikat Jibril bertanya 4 hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 hal itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu 2 hal. Saat malaikat Jibril pertama bertanya kepada Rasulullah, ma huwal Islam, apa itu Islam? Dijawabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rukun Islam yang kita kenal 5 sekarang. Kemudian berikutnya malaikat Jibril kembali bertanya kepada Rasulullah, ma huwal iman, apa itu iman? Dan juga dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun iman yang 6. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Dijawabnya oleh Rasulullah SAW, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihat kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat pada dirimu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seluruh amal ibadah kita itu seolah-olah diarahkan oleh Allah, itu kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja ya, sebagai contoh dari sekian banyak yang menerangkan tentang hal ini, pada saat kita diwajibkan oleh Rasulullah SAW salat, dan bacaan yang tidak mungkin kita tidak baca pada salat itu bacaan Al-Fatihah, rukun daripada salat. Dan pada sampai ayat
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menggunakan dhamirul mukhatab. Ya, dhamirul mukhatab itu dhamir atau kata ganti untuk orang kedua, yang biasanya orang itu berhadap-hadapan saat terjadi pembicaraan dengan orang pertama. Ya, kita menyebut Anda, kamu, kalau orang tersebut memang ada di hadapan kita sebagai lawan bicara kita. Ya, berbeda kalau lawan bicara kita tidak ada di hadapan kita, maka kita akan menggunakan kata ganti tunggal untuk orang ketiga. Dia, bahasa Arabnya huwa. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, hiya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat kita sholat, ya meskipun seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak berwujud, tidak ada di hadapan kita, tapi bacaan sholatnya tidak boleh diganti dengan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, kepadanya lah kami menyembah dan kepadanya lah kami meminta pertolongan. Tidak boleh diganti seperti itu. Tetap kita wajib baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah, seolah-olah memang Allah itu ada di hadapan kita. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya kami meminta pertolongan. Jadi Allah itu nyata ya di hadapan kita, dan itu makna daripada ihsan. Saat baginda Rasul ditanya oleh malaikat Jibril apa itu ihsan, dijawabnya oleh Rasulullah, anta abudallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan yakinlah kamu jika tidak melihat Allah, Allah selalu melihat kepada dirimu. Nah, ini yang kelak dikembangkan dalam ilmu tasawuf ya, menjadi al-muraqabatu ba'dal musyahadah. Muraqabah itu pengawasan Allah. Kapan itu hidup dalam diri kita, seolah-olah kita merasa terasa selalu diawasi oleh Allah. Setelah musyahadah, setelah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu punya rasa atau punya perasaan atau merasa setidaknya kita melihat kepada Allah, maka pada saat itu akan muncul juga rasa timbal balik berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu mengawasi kita. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu tidak mungkin lagi bisa melakukan perbuatan maksiat ya. Manusia itu kan berbuat maksiat kapan Bapak Ibu? Pada saat imannya kepada Allah itu tidak ada ya. Ini yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yasriku as-sariku hina yusriku fahuwal mu'min, tidaklah orang yang mencuri pada saat dia mencuri kecuali tidak dalam keadaan beriman ya. Kalau dia beriman, Allah memantau dia, melihat dia, mana mungkin dia akan mencuri. Wala yazni azani hina yuzni fahuwa mu'min, tidaklah penzina berzina kecuali pada saat dia berzina dia tidak dalam keadaan beriman. Ya, kalau orang beriman masih yakin Allah melihat, mana mungkin dia melakukan perbuatan itu. Nah, ini makna daripada ihsan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya malaikat Jibril kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Ya, kata kiamat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah disebut dengan sa'ah. Sa'ah itu Bapak Ibu kalau kita buka mu'jam itu kamus yang menjelaskan kosakata Arab dengan penjelasan dalam bahasa Arab. Beda dengan kamus. Kamus kalau bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab seperti Indonesia, Inggris, itu namanya kamus. Kalau mu'jam, kosakata Arab diterangkan juga dengan bahasa Arab, itu mu'jam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata sa'ah di dalam bahasa Arab merujuk satuan waktu yang sangat detail, bahkan bukan hanya hari,
Jam, menit sampai detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Itu saah ya. Maka hari kiamat itu di dalam bahasa Al-Qur'an maupun di dalam hadis disebut dengan kata as-saah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya, gempa yang mengguncang bumi pada saat terjadinya kiamat suatu perkara yang sangat besar di luar imajinasi manusia bisa membayanginya. Atau di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkata, innallaha indahu ilmus saah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan datangnya as-saah, hari kiamat itu. Maka Bapak Ibu, Rasulullah pada saat ditanya mata sa'ah, dengan sangat bijak, dengan sangat arif, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih paham daripada yang ditanya, yang bertanya. Ya, ini dua makhluk ya yang paling dekat dengan Allah. Jibril pembawa wahyu, Rasulullah penerima wahyu. Tapi dua makhluk ini pun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak punya pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, tidak ada kemungkinan sedikit pun hari kiamat itu diketahui oleh manusia, malaikat ataupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Itu tegas sekali dikunci pengetahuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ayatnya tadi kita baca, innallaha indahu ilmus saah. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Bahkan bukan hanya tahu kapan datangnya hari kiamat, tempat awal mula terjadinya kemusnahan hari kiamat itu juga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat itu mikotnya Bapak Ibu, mikot itu satuan waktu dan tempat ya. Maka kalau kita berhaji itu kan ada mikot, ada dua ya, mikot bagi orang berhaji, mikot zamani dengan mikot makani. Mikot zamaninya bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah ya. Mikot makaninya kalau kita dari Indonesia di Yalamlam, saat pesawat terbang sekitar 45 menit lagi mendarat ke Jeddah di Yalamlam. Atau kalau kita berangkat dari Madinah di Bi'run Ali atau Zulhulaifah, mikot. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang tahu kapan datangnya hari kiamat dan tempat awal mula sekali terjadi kemusnahan di hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Inna yaumal fasli kana miqata. Atau Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dulu orang-orang Arab yang baru masuk Islam bertanya kepada Nabi Muhammad ya, kapan yas'alunaka anis sa'ah Muhammad, para sahabatmu banyak manusia bertanya kepadamu kapan datangnya hari kiamat. Qul innama amruha inda rabbi. Katakan Muhammad kepada mereka, yang tahu urusan hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan Rasulullah SAW diminta untuk menjawab sambil menyindir, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Boleh jadi hari kiamat yang kau tanya itu sudah sangat dekat dengan dirimu ya. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, Nabi Muhammad kan melihat ada seorang janda tua tapi rajin bedakan, rajin kosmetik ya, rajin dandan. Itu kemudian membuat Rasulullah penasaran, sehingga beliau tanya ya sama malaikat Jibril, Jibril itu siapa wanita janda tua itu tapi dandannya seperti anak gadis? Dijawab sama malaikat Jibril, itulah bumi, dia sudah berusia tua ya. Dulu kita Bapak Ibu agak susah memahami kan bagaimana caranya wanita tua dandan sehingga nampak cantik lagi. Sekarang ada Bapak Ibu, ada teknologi kecantikan itu Pak. Orang sudah sangat tua, di make up, dibedakin
seperti anak gadis 20 tahun lagi, kencang lagi itu. Bahkan di Aceh itu sering kita lihat Pak, mukanya putih bersih, tangannya hitam tapi itu kan ada kan, putih bersih, tangannya waktu kita lihat udah hitam. Itu bumi seperti itulah. Dulu ya 1400 tahun yang lalu, apalagi sekarang ya. Maka Bapak Ibu, di dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menolak semua orang yang mendaku diri mengetahui kapan datangnya hari kiamat ya, seperti tahun-tahun yang lalu 2012 kiamat ya, atau di Malang Pak pernah kejadian itu 2015 kiamat, sehingga orang sudah berkumpul semua di satu pondok pesantren mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk datangnya hari kiamat itu ya. Tapi kita yang berkeyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menolak sekecil apapun kemungkinan ada manusia yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW Bapak Ibu sadar betul itu pengetahuan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala semata. Setiap kali beliau ditanya tentang hari kiamat, pasti beliau menghindar dengan cara-cara yang lain untuk menjawabnya. Seperti ini ya, malaikat Jibril nanya, ngetes Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Dijawab sama Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, ndaklah kamu yang bertanya lebih paham dari saya yang ditanya. Artinya sama-sama ndak paham. Pernah lagi Bapak Ibu, dalam satu kesempatan khutbah Jumat, Nabi Muhammad SAW sedang asyik-asyiknya cerita tanda-tanda ciri-ciri datangnya hari kiamat. Tiba-tiba datang orang Arab Baduin berdiri, nunjuk tangan, interupsi khutbahnya Nabi. Ya Rasulullah, dari tadi engkau cerita terus kapan datangnya, cerita terus tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanggalnya hari kiamat itu kapan? Dia langsung tanya tanggal Pak. Nah tanggalnya, saya perlu tanggalnya. Mata sa'ah, ya tanya orang ini, kapan datangnya hari kiamat itu, tanggalnya kapan? Apa kemudian yang dijawab sama Rasulullah? Tidak penting kapan tanggalnya, madza addatalaha, yang paling penting apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat itu. Ya kan, dialihkan fokus pertanyaannya, itu dialihkan selalu sama Rasulullah SAW, karena memang beliau tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang tadi Bapak Ibu menjawab kemudian, ma addatullaha min kasrati shalah wala siyam wala sadaqah walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak punya banyak persiapan untuk menyongsong hari kiamat itu. Salat seadanya, puasa cuman Ramadan, sedekah juga yang wajib-wajib saja. Tapi saya punya satu modal, kata orang ini, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya senang sama dirimu wahai Rasulullah. Ya, syukur Bapak Ibu ada orang yang interupsi khutbah Nabi hari itu. Jadi kita tahu ternyata kunci yang paling mudah masuk surga itu yang terakhir ini. Saya senang sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah kemudian? Almar'u ma'aman ahabbah. Kelak di alam barzah, di alam akhirat, seseorang itu akan membersamai orang yang ia cintai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu cintanya sama Rasulullah, nah udah selesai. Nggak mungkin kan Nabi Muhammad dorong kita ke neraka, kan nggak mungkin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cerita-cerita tadi sekali lagi mempertegas tidak ada kemungkinan sedikit pun manusia mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tapi kemudian malaikat Jibril bertanya, kalau dalam riwayat Muslim ya, fa akhbirni an amaratiha. Oke lah, kalau seperti itu kamu tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, tolong kasih tahu saya. Ya, tanda-tanda datangnya hari kiamat, ya tanya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tapi dalam riwayat Muslim tidak ada pertanyaan itu. Rasulullah atas inisiatif dirinya sendiri langsung berkata, saukhbiruka an asyratiha, saya akan beritahu kamu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian tanda datangnya hari kiamat yang disebut oleh Rasulullah SAW, di dalam hadis Jibril ini sepakat para ulama menyebutnya tanda-tanda hari kiamat kecil.
Jadi para ulama, kebanyakan para ulama Bapak Ibu membagi tanda-tanda datangnya hari kiamat itu ke dalam dua bahagian. Asyratus sa'ati sughra dan asyratus sa'atil kubra. Tanda-tanda hari kiamat kecil, dan kebanyakannya mungkin juga hampir semua sudah terjadi di zaman kita Bapak Ibu sekarang. Dan satu lagi asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kebanyakannya bahkan mungkin juga belum satu pun dari 10 yang disepakati oleh para ulama dari tanda-tanda kiamat yang besar itu belum muncul ya di dalam kehidupan kita sekarang ya. Belum muncul. Tapi yang kecil Bapak Ibu sudah banyak, bahkan hampir semua ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut pertama sekali oleh Nabi Muhammad SAW dari tanda-tanda kiamat besar itu apa? Idza waladatil ammatu rabbataha. Ini sama jawaban Nabi Muhammad dengan riwayat di dalam Sahih Muslim, tapi dengan sedikit beda lafadz ya. Kalau di sana antalida al amatu rabbataha, kalau di sini idza waladatil ammatu rabbataha. Nah Bapak Ibu, kita harus jelaskan dulu ini ya sebelum kita terjemah, karena banyak kitab terjemah Sahih Bukhari di hal ini salah menerjemah ya, sehingga salah pula paham kita ya tentang berita atau sabda yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Al-amah Bapak Ibu, al-amah itu sebutan orang Arab untuk seorang hamba sahaya perempuan, yang hamba sahaya perempuan itu kemudian dinikahi oleh tuannya yang berstatus merdeka, orang merdeka ya. Jadi budak itu banyak kategorinya Bapak Ibu ya. Budak perempuan yang tidak dinikahi oleh tuannya yang berstatus merdeka itu namanya jariyah ya. Nah, dia nggak dinikahi. Ada lagi hamba sahaya namanya rokik. Rokik itu hamba sahaya Bapak Ibu yang dia dimerdekakan oleh tuannya dengan apapun alasan. Tuannya memerdekakan dia dari perbudakan sehingga dia seharusnya jadi orang merdeka, tapi karena mentalitasnya budak ya, datuknya budak, kakeknya budak, bapak dia budak, ibu dia budak, dia juga budak. Jadi saat jadi orang merdeka dia nggak tahu kerja apa Pak. Kalau budak kan enak Pak, makannya sudah disedia ya kan, nunggu perintah. Orang merdeka harus berusaha sendiri. Maka dulu Bapak Ibu banyak orang tiba-tiba dimerdekakan, tapi karena genetiknya sudah budak, hidupnya di lingkungan budak, dia nggak siap jadi orang merdeka. Bingung dia jadi orang merdeka ini. Nggak ada yang ngarahin hidupnya. Akhirnya Bapak Ibu orang-orang seperti ini balik lagi jadi budak. Itu namanya dalam fikih rokik. Ada lagi jenis budak Bapak Ibu namanya mukatab ya. Mukatab itu budak yang pengen merdeka tapi nggak punya duit. Akhirnya dia buat kesepakatan sama tuannya ya. Wahai tuanku, boleh nggak saya merdeka? Oh boleh. Bagaimana caranya? Kamu beli hak kemerdekaan kamu sama saya, harga kamu itu 100 juta rupiah misalnya. Ya sudah, kalau seperti itu izinkanlah saya paruh waktu ya, part time bahasa kita, untuk bekerja supaya saya bisa cicilan membayar kemerdekaan saya. Itu namanya mukatab Bapak Ibu. Nah ini disebut sendiri oleh Allah dalam Al-Quran ya. Walladzina atainahumul kitab fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan budak-budak yang kalian miliki, kalau mereka walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aidikum fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Dan hamba saya yang kamu miliki kepingin merdeka, maka berikanlah mereka perjanjian tertulis jika dalam kemerdekaan mereka itu ada kebaikan menurut kalian. Itu namanya mukatab. Ada lagi muba'at Bapak Ibu. Muba'at orang yang separuhnya merdeka, separuhnya lagi budak. Misalnya
Ada hamba sahaya, kita sayang lihat dia masih jadi hamba sahaya. Pingin merdekakan, kita pergi ke tuannya, berapa harga dia? Saya beli 100 juta. Waduh, ini duit cuma punya 50 juta, udah ambil nih. Nah, itu status budak ini mubaat. Dia setengah merdeka, setengahnya lagi hamba sahaya. Atau seperti tadi, dia kerja baru sanggup lunasi separuh dari harganya, separuh lagi belum, maka bertingkat dia, naik tingkatan dari mukatab menjadi mubaat. Ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu dari kategori sekian banyak budak itu namanya ammah. Ammah itu perempuan yang kemudian dinikahi oleh tuannya yang merdeka. Dari pernikahan itu Bapak Ibu melahirkan anak, apakah anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak laki-laki ataupun perempuan secara nasab kan ikut kepada bapaknya, Pak. Secara nasab, ya, dia bernasab pakai bin bapaknya, ya, bin fulan, bukan binti fulanah. Nggak boleh kalau ada bapaknya, bin fulan, kalau dia hasil pernikahan yang sah. Selain nasab Bapak Ibu, yang ikut kepada bapaknya juga status. Anak ini merdeka Bapak Ibu, meskipun dia lahir dari rahim seorang wanita hamba sahaya. Nah, ini pengetahuan penting, ya, terutama Bapak Ibu yang sering pergi ke Israel. Orang Yahudi itu Bapak Ibu menolak kenabian Nabi Muhammad awal mulanya dari Nabiullah Ismail. Kita tahu Nabi Muhammad itu keturunan ke-44 dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari pernikahan ini lahirlah Ismail. Salah satu sebab atau alasan orang Yahudi menolak Muhammad itu layak jadi nabi karena dianggap keturunannya budak. Keturunan budak, Pak, dianggap, ya. Padahal dalam hukum Allah, anak yang lahir dari rahim seorang wanita hamba sahaya, dia tidak mengikuti nasab ibunya, tapi mengikuti nasab bapaknya. Maka Ismail itu binnya Ibrahim, bukan bintinya Hajar, Bapak Ibu. Ya, nasabnya ikut ke sana, statusnya juga merdeka sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini Bapak Ibu memang atas izin Allah semua, ya, atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin kalau sekarang nggak terasa, tapi Bapak Ibu kalau dulu, ya, ribuan tahun yang lalu, orang Yahudi itu menolak keras kenabian Nabi Muhammad gara-gara dia lahir dari seorang anak budak, Ismail alaihissalam. Tapi kan Allah balas itu, Pak, dulu, ya, Allah Subhanahu wa taala balas. Bani Israel itu pernah diperbudak oleh bangsa Kipti di Mesir selama 400 tahun, Pak. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, dengar orang Yahudi berbicara Hebrew atau Ibrani, orang Yahudi kan ngomongnya Ibrani, Pak, bukan dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Itu orang Mesir yang asli, ya, orang Kipti, ya, bukan Arab campuran Mesir. Orang Kipti yang asli ngomong apa? Itu lihat, orang budak lagi ngomong bahasa budak. Karena mereka percaya diri sekali pernah memperbudak Bani Israel selama 400 tahun, Pak. Yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka kalau kita sekarang dibilang pengikutnya anak budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga bisa bilang bahkan kalian budak dulunya, itu kan. 400 tahun mereka, Pak, jadi budak, itu diperbudak sama orang-orang Mesir. Nah, untuk mengoreksi kesalahpahaman mereka, Pak, hukum dulu anak yang lahir dari wanita budak tidak mengikuti nasab ibunya, dia mengikuti nasab bapaknya. Begitu juga status dari bapaknya. Kata Rasulullah, ciri-ciri datangnya hari kiamat kelak, banyak sekali anak yang lahir dari rahim wanita hamba sahaya. Antalida al-amatu rabbataha. Ibunya budak, bapaknya orang merdeka, anaknya mengikuti nasab bapaknya. Ya, dan Bapak Ibu, anak ini, ya, anak yang lahir dari wanita hamba sahaya ini, dia tidak punya konsep kewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kepada ibunya. Ya, kalau kita kan orang merdeka, Pak, kalau ditanya
Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Dulu sahabat tanya sama Rasulullah, siapa orang yang paling berhak kita berteman baik dengan orang itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, ummuk, ibumu. Sumaman, ummuk, jawab Rasulullah, ibumu. Sumaman, ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Sumaman, suma abuk, yang keempat baru bapak. Tapi Bapak Ibu, dalam konsep ini seorang anak tidak wajib berbakti kepada orang tuanya yang perempuan. Kenapa? Orang tuanya perempuan ini budak, dia merdeka ya, dan itulah yang akhirnya Bapak Ibu menyebabkan kekacauan di muka bumi ini sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar ya, sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar. Kan kacau sekali Pak, anak itu boleh lagi memperbudak ibunya ya, kecuali kalau bapaknya membebaskan ibunya itu ya dari perbudakan. Kalau enggak, anaknya boleh lagi memperbudak, memperhamba sahaya ibunya. Enggak ada konsep birrul walidain di situ. Nauzubillah min zaliknya. Itu mungkin ini belum ya, belum nampak ya. Nah, kelak kan Bapak Ibu futuhat Islamiyah itu apa namanya ya? Banyak daerah ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, kemudian perempuan-perempuan di daerah yang ditaklukkan oleh umat Islam itu dijadikan budak. Kebanyakan mereka kemudian dinikahi oleh para prajurit Islam. Nah, dinikahi dalam status mereka jadi budak. Dari pernikahan itu lahirlah tadi cerita Nabi Muhammad, antalida al-amatu rabbataha. Nah, kalau ini sudah terjadi, nah ini sudah hampir semua tanda-tanda kiamat kecil. Ini termasuk tanda kiamat kecil ya, tapi ini belum terjadi ya. Yang kedua sudah terjadi Bapak Ibu. Wa idza tatawala ru'atul ibli al-buhmi fil bunyan ya. Kalau dalam riwayat Muslim, antalida al-amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al-alata yatatawaluna fil bunyan. Orang sudah mulai senang bangun bangunannya yang tinggi-tinggi, yang vertikal, enggak lagi bangun bangunan horizontal. Ya mungkin cuma di Aceh Pak, yang paling telat datang hari kiamat nanti Aceh Pak, karena enggak banyak bangunan tinggi. Medan hancur dulu ya kan, Jakarta apalagi ya kan, apalagi Arab Saudi Pak. Banyak sekali bangunan pencakar langit ya. Nanti yang paling telat datang hari kiamat itu orang Aceh. Tenang aja Bapak Ibu, karena bangunan paling tinggi di Aceh cuma 7 tingkat, Hotel Kiryat. Ya, ini memang lucu orang Aceh. Di Arab Saudi kita punya hotel Pak, bintang 4, 36 tingkat, Grand Al-Massah, yaitu salah satu wakaf Baitul Asyi ya. Dari 6 bangunan, yang salah satu yang paling besar itu Hotel Grand Al-Massah di Bi'run Balilah ya, belakang Ajiat ya, daerah Bi'run Balilah, 36 lantai itu. Ya, di Aceh sendiri hotelnya enggak sampai 10 lantai Pak. Hebat orang Aceh. Kalau di luar orang Aceh hebat Pak, di dalam negeri enggak hebat ya. Jago kandang. Klub sepak bola Aceh aja julukannya apa Pak? Jago kandang kan? Persiraja itu julukannya jago kandang Pak. Benar, saya dulu supporter setia Persiraja Banda Aceh itu. Julukannya jago kandang. Kalau udah main di Lampineng itu nggak mungkin Pak. Persija, jangankan Persija, Manchester United aja kalah itu. Kalau main di Lampineng itu ya, di Murtala ya kan, bertuah sekali itu stadion. Walaupun kemarin dibakar. Ya, tapi kalau main di luar Pak, main di luar sama klub divisi 3 pun kalah itu. Klub divisi 3, pada Persiraja divisi 2, apa divisi 3 klub amatiran kalah juga itu. Itu hebatnya kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi ya, cerita tentang tanda-tanda as-sa'ah ya, dari hadis yang panjang sekali dari hadis Jibril ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sekaligus Bapak Ibu yang pengikut pengajian saya di Masjid Baitus Sholihin nanti malam, begitu juga di Oman hari Jumat atau di Islahiyah sampai hari Minggu nanti, saya mohon izin terlebih dahulu tidak bisa memberikan pengajian. Insya Allah nanti siang akan berangkat ke Mamuju untuk memenuhi undangan pengajian di sana sekaligus khutbah Jumat pada hari Jumat ini.
Biasanya dulu Jumat itu yang boleh khutbah orang mukim, Pak. Sekarang berubah fikihnya, musafir pun boleh jadi khatib. Dulu kan ahli Jumat siapa? Mustautin, harus mukim. Sekarang musafir pun boleh jadi khatib ya. Jadi saya izin terlebih dahulu, insyaallah setelah hari Minggu nanti kita kembali mulai kembali pengajian rutin kita. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada subuh ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.